Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangal-Jangal. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau ngajak teman-teman berkunjung ke rumah seniman bonsai di Bali. Beliau adalah salah satu seniman tato juga di Bali. Beliau adalah Wayan Dona. Nah, jadi saya sudah berada di Gianyar sekarang. Nah, kebetulan sudah berada di depan rumah beli Wayan Dona. Ya, kita masuk dulu, kita kenalan langsung sama beli Wayan Dona. Oke? Swastiastu. Swastiastu. Nah, jadi ini adalah beli Wayan Dona. Kita kenal langsung. Swastiastu, Li. Apa kabar, Ki? Baik. Nah, jadi ini adalah beli Wayan Dona. Jadi beliau adalah salah satu seniman bonsai di Bali dan salah satu seniman tato juga, tato artis di Bali ya. Nah, apa kabar nih, Bli? Baik ya? sekali ya, Astungkara sehat. Harus sehat. Nah, jadi Bli Wayan Dona ini adalah orang yang menekuni bonsai cemara sinensis dia. Ya, cemara Jepang ya, atau juniper ya. Juniper Iya, bonsai. dan variannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di belakang banyak sekali. Boleh di review, Bli? Silakan, Satu-satu silakan, ya. Bu, silakan. Oke, kita review aja ya. Nah, jadi di sini sudah ada satu cemara apa nih, Bu? Ini kebetulan ini adalah cemara jenis endemik Indonesia. Jadi dikenal dengan cemara Pua atau cemara Papua. Oh, jadi bukan cemara sinensis, bukan dia? Bukan, tapi kemiripannya sangat mirip sekali ya dengan sinensis. Oh, jadi ini lokal Indonesia ya? Ya, kita punya satu ini. Tapi kalau latinnya bukan Juniperus, tapi Cupressus papuanus. Sangat mirip. Bedanya dengan Juniperus, kalau Juniperus batangnya lebih lentur, daunnya lebih kaku. Kalau Cupressus batangnya lebih keras, jadi ada kesulitan dalam penumpukan. Dan kemudian untuk foliage-nya atau pucuk jarumnya ini cenderung lebih berat. Oh, gitu. Iya, jadi pengawatannya dengan sistemnya pun harus berbeda dengan jenis Juniper. Oh, gitu. Nah, jadi karena saya juga masih awam sekali nih, Bli, tentang cemara. Saya masih awam sekali. Nah, di sini jadi banyak sekali bonsai cemara, Bli. Ini juga cemara apa nih, Bli? Sama, Bli? Bukan, ini yang sinensis. Oh, ini yang sinensis. Ini yang sinensis atau Taiwanese Juniper. Yang lebih mendominasi dari negara Taiwan, walaupun asalnya memang dari Cina. Oh, ini asal dari Cina? Dari Cina, teman boomingnya atau perkembangan dalam bonsainya cenderung ke Taiwan. Makanya dikenal dengan Taiwanese Juniper. Kalau Eropa bilangnya begitu. Nah, jadi teman-teman saya lihat, ini karangnya buat sendiri, Beli ya, batunya ya? Iya, sendiri. Nah, jadi memang terbukti seniman tato ya. Ginilah hasilnya, Semuanya dirombak. Menceritakan alam, bagaimana pohon yang hidup di alam ekstrim dia. Iya. Jadi tetap kita mempunyai acuan kembali ke alam. Bagaimana untuk pohon jenis ini memang habitatnya di pegunungan yang tinggi dengan high elevation istilahnya, dengan ketipisan udara yang sangat minim ya, dan juga nutrisi. Jadi saya kembali ke alam dengan pengembangan sebuah konsep bonsai dalam kehidupan yang terjal dan dramatis. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Bli Wayan Dona. Nah, di sini juga masih banyak sekali ini. Nah, kalau ini, Bli, ini cemara apa, Bli? Kalau ini yang endemik Jepang. Oh, ini Ya, kalau kita menyebutnya cemara sargenti atau Sargent Juniper kalau bahasa latinnya, Sargent Juniper ya. Ini variannya Itoigawa. Oh, banyak gini varian cemara, Bli ya? Ya, kalau di Jepang sendiri banyak sekali. Ada yang dari umpamanya dari Hokkaido, ada varian Hokkaido. Ada yang dari Shikoku, ada varian Shikoku. Kebetulan ini memang tempatnya yang bernama Itoigawa dan juga gunungnya bernama Itoigawa. Makanya mungkin para ekspor Jepang, pebonsai Jepang itu lebih cenderung ke Itoigawa dari kepadatan foliage-nya atau pucuknya. Sangat kecil dan padat. Oh, gitu. Iya, dan terkenal sampai ke luar negaranya. Jadi Bli udah mendalami ya gininya dari asal pohon,
cerita pohon ini seperti apa, Iya. nama pohon udah gini ya mendalami. Ya lumayan, karena kita mau mengembangkan dengan secara mendalam ataupun serius, ya memang harus seperti itu sebenarnya guys. Apapun jenisnya, mungkin kalau gue suka fikus ya harus mendalami dari karakteristik, dari media, dari percabangan dan segala macam, atau drama alamnya bagaimana, ya memang harus begitu. Karena di sini saya juga lihat semua bonsai cemara yang beli miliki ini, wow, super subur nih. Dan saya lihat medianya ini cuma moss beli ya. Sangat minim ya, Minim sangat media minim. ya, Bli, ya? Ada media dalamnya seperti pasir malang atau dengan sedikit Oh, ada juga nih. ya. Oh. Ada yang murni moss. Oh, ada yang murni moss. Ya, tergantung dari kekuatan dari jenisnya. Kalau Sargenti sangat kuat sekali, bahkan dengan minim walaupun dengan moss saja bisa bertahan, bahkan bisa subur. Kalau jenis cemara Papua atau sinensis lebih memerlukan media, Oh, gitu. seperti pasir malang atau sedikit dengan kompos atau dengan fermentasi pupuk kandang. Pupuk Iya. kambing Iya. seperti itu ya, Bli, ya. Dan juga kimia seperti Dekastar atau Dekastar. iya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada koleksi beli wayang dona. Ini percobaan ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, ini cerita alamnya kental sekali Bli, ya. Hampir semua pohon di sini. Jadi saya menemukan jati diri saya di sini Bli. Karena saya memang suka sekali dengan pohon atau bonsai yang bergaya-gaya ekstrim, menceritakan bagaimana pohon itu hidup di alam yang memang Habitatnya habitatnya. ya. Habitat aslinya ya. Nah, jadi takjub sekali karena jarang juga nih teman-teman, jarang juga saya melihat bonsai cemara yang super subur seperti di sini ya. Padahal sini cuacanya panas Bli. Panas sekali. Panas sekali ya. Panas sekali. Hangat ke panas. Hangat Hangat ke panas. Karena kemarin juga saya sempat punya cemara tapi mati Bli. Mati. Saya nggak dapat gininya. Sabar ya Gus ya. Oh, sabar. Mungkin sudah umur. Oh, saya kira karena saya tinggal di pesisir pantai mungkin gara-gara panas. Enggak juga Bli, ya. Enggak juga. Ada teman dari sini, kebetulan dari Keramas. Keramas itu sangat dekat dari pantai. Dia datang ke sini ingin mencoba jenis juniper ini. Kemudian saya bantu dengan segala macamnya. Ya subur. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sama suburnya seperti ini. Sama kesuburannya. Jadi poinnya cuma Dekastar untuk gininya. Iya, Dekastar, Pupuknya. kemudian boleh dengan yang Kotoran kambing Iya, juga ya boleh. dengan kompos juga, asal porsinya tidak berlebihan. Oh, nggak berlebihan. Iya, juga. karena memang jenis cemara ini boleh dikatakan slow grow. Oh, slow. Jadi karena slow grow ini mereka memerlukan nutrisi yang penyerapannya juga slow, artinya sedikit saja. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan cenderung akan membunuh dia sendiri. Karena mungkin dari akarnya, mungkin karena pH tanahnya menurun. Berbeda dengan jenis ficus atau sancang yang memang memerlukan nutrisi yang banyak. nutrisi, ya, Iya, benar. karena pertumbuhannya juga sangat pesat. Kalau di musim penghujan seperti sekarang dia ada perawatan khusus untuk cemara. Kalau untuk perawatan khusus sih nggak ada, Nggak tapi ada. saya melihat untuk jenis cemara atau juniper ini sangat menyerupai santigi. Oh, hampir sama Ya, dia. orang bilang kalau jenis cemara ini menyukai daerah dingin. Tapi saya melihat pada saat musim hujan, suhu turun, agak kedingin, malah daunnya terlihat kusam. Sama seperti sandigi. Sama seperti sandigi. Sama Ya. seperti sandigi. Jadi mereka memang memerlukan sinar full dengan kelembaban akar. Batang dan daunnya sinar full agar mereka bisa full fotosintesis dengan kelembaban air yang mencukupi. Itu sebenarnya poin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Ya. Tetap optimis karena Bali itu Optimis, mistis. ya. Nah, Tetap optimis untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman seperti saya tadi sudah dijelaskan ya, juga. jangan takut mencoba. Kegagalan itu pasti. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, itu. Kegagalan menjadi keberhasilan yang tertunda. Tepat sekali Bli. Nah, ini juga ada bonsai cemara. Namun saya kurang tahu ini jenisnya, kita tanya langsung. Ini jenis apa Bli cemaranya? Oh, kalau ini jenisnya sinensis ya? Oh, sini. Iya, yang dari Taiwan itu. Ini hampir-hampir mirip semuanya Bli, ya. Ya, kalau kita lebih mendalami, otomatis kita tahu kan kalau jenis sinensis jarumnya lebih panjang daripada Sargenti,
Kalau dengan Papua dan Sinensis, jarumnya panjangnya sama, cuman Pua lebih ke aksen biru. Hijaunya itu kebiruan. Kalau Sinensis, hijaunya yang agak keterang. Nah, gitu ya. Juga ada teman-teman. Cemara. Ini kebetulan saya mencoba dengan teknik tanuki murni. Nah, Ya, jadi saya teknik punya tanuki, teman-teman. ya, saya punya keringan dan coba saya kembangkan dengan menambah pohon-pohon kecil. Moga-moga saja berhasil, kita lihat saja nanti. Mungkin butuh waktu yang sangat lama. Ini udah terlihat beli. Ya, terlihat, Wah. tapi penyatuannya itu yang perlu dipertimbangkan ya, penyatuan dari Untuk pembesaran pembesaran batangnya juga dia. ya. Itu tantangan terbesar sebenarnya. Untuk tanuki. Ya, untuk tanuki. Nah, jadi belakang sini juga ada. Nah, jadi ini yang paling saya tertarik dari tadi ya, baru masuk rumah beli Wayandona, saya melihat satu fenomena alam, apa aja nih yang saya bilang ya, seperti saya melihat sebuah tebing yang Curam tinggi, ya? curam, dan banyak pohon-pohon cemara di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ini inspirasinya kok bisa seperti ini, Li? Ya, kebetulan saya sangat menganut atau terinspirasi dari master Jepang, yaitu Masahiko Kimura. Ya. Maaf sebelumnya saya tidak menjiplak karya beliau. Saya sangat mengagumi beliau. Dalam artian saya ingin mengembangkan hal yang beliau ciptakan. Kalau menjiplak pasti sama persis, itu sama persis, itu sama dengan menjiplak. Kalau di sana mereka akan menggunakan teknik batu yang berbeda, penanaman berbeda, media yang berbeda, sah saja. Tapi saya menginspirasi sebuah gambaran atau bentuk yang beliau ciptakan, yang beliau juga dapatkan dari alam dengan pengembangan ala kita di Bali yang panas ini. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya memang terbukti, teman-teman. Ini masih proses. Masih proses saja sudah, wow, membuat hati saya bergetar. Wah, ini dapat sekali kesan naturalnya nih. Iya, karena lurusnya ini ya, dari lurus kemudian kecil-kecil, ya, dari batu, ya. wah, semua dapat Ini lebih ke panorama. ya, benar. Panorama. Jadi ini bikin sendiri juga dia semuanya dari nol. Dari nol. Ini juga teman-teman. Jadi ini temanya apa jadinya ini? Apa gimana? Iya, termasuk ya, gambaran sebuah tebing. Saya sangat memang menyukai daripada berbonsai itu dengan menggunakan elemen. Elemen gimana maksudnya tuh? Dari keringan, dari nuansa batu, itu elemen yang mendukung sebuah kreativitas bonsai. Jadi lebih kepada gambaran alam. Kalau ditarik benang merahnya lebih ke seni mungkin. Ya, seni. Kalau bonsai konvensional mungkin pola pikirnya berbeda. Iya, seperti itu. Karena memang Beli Wayandona adalah seniman tato, seniman ya lukis juga beliau. Ya, bisa lah. Nah, jadi hasilnya ya memang nggak main-main, memang Arahnya ke seni ya? Ya, arahnya memang ke seni. Wow, takjub sekali ini juga. Oh, yang ini cemara apa nih, Bli? Itu yang jenis Argenti juga. Argentina. Ya. Yang jarum beda lagi. Beda lagi. Ada. Oh, ini varian jarumnya. Jarum. Jadi kok Kalau itu gawa lain juga. Ada yang biru yang kita sebut biasanya dengan Sargenti Pimpong. Kalau di Jepang dibilang Kishu. Jadi hampir mirip sekali, cuman daunnya itu cenderung ke lebih biru. Agak kebiruan. Variannya yang blue. Jadi varian juniper ada memang green dan blue. Sama dengan spruce ataupun hal yang lain dari varian conifer itu. saya masih nol sekali tentang juniper. Oh. Ya jadi kebetulan saya mendalami dan sedikit memang berpengalaman, jadi mari kita sama-sama belajar. Hampir ya. 95% saya bisa bilang di sini bonsainya juniper. Juniper ya. Saya sangat tertarik dan ingin mengembangkan khususnya di Bali. Ya. Nah, ini juga bonsai apa jadinya temanya nih, seperti ini nih. Kalau konsep bonsai ya, ini bridge ya, atau jembatan.
Oh. Jadi di sini ada hollow-nya, ya ada tembus pandangnya seperti jembatan. Tetap mengusung konsep sebuah tebing. Ya, tapi kalau tarik benang merahnya itu bridge style. Nah, jadi teman-teman, saya mau bercerita sebentar. Dari awal saya menyukai bonsai, saya melihat orang-orang Jepang membuat bonsai. Jadi karena saya menemukannya di sini, teman-teman. Dari bentuknya, dari konsepnya, dari cerita pohon ini di alam, saya dapat melihat di tempat ini, teman-teman. Rasanya gimana? Wah, susah saya menjelaskannya. Ya kalau berbonsai dengan istilahnya dengan ketulusan hati ya. Kita itu menceritakan sebuah drama alam. Kalau ditanya ada ceritanya. Ini apa? Konsepnya apa? Kalau di alam ya kenapa bentuknya seperti ini? Ya karena kita ingin menceritakan. Walaupun kita belum bercerita, tapi orang sudah melihat. Ya, pohonnya sudah menceritakan kejadiannya, beliau. Itu bagian dari seni bonsai. Selain dengan mengkerdilkan atau membuat miniatur alam, tetap ada cerita. Ada ya cerita yang terkandung di dalam sebuah bonsai. Nah, jadi beliau salah satu seniman kita, sudah menjelaskan panjang lebar. Terima kasih banyak nih, Bli. Masih Sama-sama. banyak sekali bonsai di sini, teman-teman. Ikuti terus video ini ya. Mungkin akan ada part 2-nya juga. Ini akan saya lihat-lihat di belakang lagi. Di depan masih ada berapa pohon kurang lebih nih, Bli? Ada 50-an lebih ya? Lebih ya. Jadi ada 50 pohon lebih. Mungkin cemara mendominan cemara. Mendominasi ya, ya. jelas. Oh, nggak ada asan tinggi di sini ya, Bli? Nggak ada. Belum. Ya. Mungkin next ya, beliau. Iya, saya perlu belajar dulu ke ahlinya sendiri. Oh gitu, karena beliau Wayandona belum mendalami sandigi, belum sempat belajar juga beliau. Iya. Jadi belum mau mencoba atau Belum mau berani? mencoba. Belum. Ya. Dalam artian lebih baik fokus pada satu titik. Oh, Nah, percuma juga tahu banyak hal tapi nggak maksimal gitu istilahnya. Maksimal, Ya. ya. Tahu sedikit tetapi maksimal. Lebih Ya, baik. jadi seperti yang teman-teman tahu, di sini pohonnya memang gak main-main, saya bisa bilang. Dan memang panas. Ya, memang panas di sini. Memang sangat panas. Saya pikir dulu saya punya cemara sinensis, Bli, dan mati, kata teman ini cuacanya di sini gak cocok karena kita tinggal di pesisir pantai, terlalu panas. Jadi di sini juga panas, Bli, ya. Dan terbukti pohonnya memang subur-subur semua. Nah, di sana ada pohon sancang. Ayo kita lihat. Kita lihat, teman-teman, pohon sancang, beliau ya. Nah, di sini teman-teman ada satu bonsai sancang ori, beliau. Ini sancang ori. Ori ya. Ya. Nah, bisa diceritakan, Bli, kok bisa ada salah satu bonsai sancang di sini? Ya, kebetulan saya ini seorang yang pencinta ekstrim, ya dengan liukan yang dramatis ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya begitu pertama kali melihat sancang ini dengan liukannya, pada awalnya tidak seperti ini. Saya melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Saya meyakini ini adalah karyanya dari Bapak Master ya, termasuk Master. Bapak Ranto Bonsai. Oh, Pak Ranto Bonsai dari Pemalang kalau nggak salah. Ya, Iya. Bapak Ranto Bonsai dari Pemalang. Mungkin ini hasil liukan dari beliau ya. Iya, beliau mungkin awalnya karena saya dapat masih bahan, kemudian tekukannya memang sangat bagus. Kemudian saya meneruskan dengan melakukan jin atau membuka keringan. Oh, jadi ini jin-jin ini beliau yang buat ya? Oh, bukan dari Bapak Rantonya. Ada yang dari bawaan. Kemudian saya menambahkan dari selera saya sih sebenarnya. Iya, dari selera. Dengan alurnya yang sangat kecil. Ini untuk pohon sancang ini berapa tahun dah dibeli di sini? Sekarang sudah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Awalnya ini belum ada ya beliau. Jadi istilahnya masih rangka. Masih rangka. Ya. Iya. Ada penambahan di sini satu. Nah, jadi ini baru ditambah juga sama beliau yang dengan sistem menyusu. Ya, menyusu. Ditempel susu, teman-teman. Ini juga ada. Ini
Ini jenisnya cemara apa nih, Bli? Ini jenisnya cemara sargenti. Ya. Nah, jadi ini untuk batunya nih saya mau nanya, oh ini ditempel-tempel atau gimana, Bli? Untuk jenis batu, ke ya pengalaman saya ada banyak sekali jenisnya. Ada yang murni semen, ada yang semi. Yang ini yang jenisnya semi. Saya membuat sebuah rangka semen dengan gerakan tertentu yang kemudian saya tempeli dengan batu alam. Batu alam ya. Nah, Ya, karena saya sini bisa lihat dipakai lava rock ya. lava rock ya, Bli, Lava ya. rock ya. Nah, Dengan ini ditempel-tempel. saya suka teksturnya juga. Dan tekstur warnanya juga hitam ya, Bli, ya. Ya. Masih proses, Oke, proses, Bli. masih proses penyuburan. Nah, Ini yang dari semen murni. ini dari semen murni ya. Ya, ini Nah, dari jadi semen teman-teman bisa lihat perbedaannya untuk semen Ya. murni. Ini teksturnya Berbeda. oh, berbeda, Bli, ya. Ya. Dan kemungkinan kedepannya mungkin saya mau detailing lagi, Detailing gimana tuh, Bli? membuat mungkin ada ornamen yang lebih rumit atau segala macam, atau yang lebih mendekati dengan batu alamnya. Ya, ini juga masih proses. Nah, jadi ini kelebihan untuk bonsai panorama ini, Bli, ya. Ya. Kita bisa menikmati batunya, bisa menikmati pohonnya. Jadi ngomong global nih kita bisa menikmati ya. Ya, ya kita seperti menarik garis lurus bahwa batu ini sebagai batang, dan pohon-pohon kecil ini menyerupai cabang. Ya, jadi mempunyai dua sisi atau dua makna. Kalau di Jepang disebutnya isitsuki, isitsuki atau rock composition. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sini. Nama-nama seperti apa tadi itu, Ishizuki. Ya, isitsuki. Oh, banyak sekali yang saya dapat hal baru di sini, teman-teman ya. Nah, jadi di belakang masih ada lagi. Ayo. Nah, di sini yang wow. Ini ikan apa nih, Bli? Koi ya, Bli, ya? Ini koi ya. Wah, koinya udah besar-besar sekali, Bli, ya. Udah lumayan lama ini. Mungkin lama. ya mungkin hampir 10 tahun lah. 10 tahun, nah. Iya. Agak Hidup. kurus. Kalian ikan-ikannya udah besar-besar. Karena sekarang juga lagi tren-trennya nih. Lagi booming ya, koi, ya. Di tempat saya tinggal lagi booming nih koi. Koinya. Ya, Pedagang udah berserakan ya udah Menjamur. banyak yang jual ini ikan koi. Menjamur. Nah, ini ada koleksi dona, cemara juga. Nah, ini bagus nih. Ini buat batunya pakai gini, Bli? Pakai semen. Pakai semen. Ya, kebetulan teman saya yang bikin yang ini. Oh, bukan belinya? Bukan. Oh. Namanya Nyoman Susilo. Nyoman Susilo dari Tabanan. Artis muda berbakat itu. Pak Nyoman Susilo, Susilo, ya. Dari Tabanan, Dari ya? Tabanan, ya. Saya juga dari Tabanan. Salam, Pak. Ini hasil karyanya Bapak, batunya. Sangat natural. Nah. Ini udah berapa tahun, Bli? Pohon-pohon ini, Bli? Ini Ishizuki yang saya ciptakan pertama kali ya, sekitar 4 tahunan. Oh, ini yang Iya. dibuat pertama Iya, kali? dari bahan yang sangat kecil. Mungkin sekeliling saya ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Rokok paling. rokok palingnya. Iya, sebatang rokok. Sekarang sudah besar, jadi memang karena pertumbuhan di sini memang subur sekali. Iya. Nah, belakang masih ada yang kita lihat. Di depan masih juga ada satu bonsai soka, Bli, ya. Ya baru. Punya juga baru saya soka ya. setting, ya. Karena sekarang lagi banyak sekali nih, Bli. Ya, yang itu koleksi soka. itu hadiah Valentine untuk istri saya. Oh, untuk istri? Enggak lah. Nah, oh, enggak. Kita lihat ya, teman-teman. Memang suka bunganya. Mana depannya, Bli? Ini. Ini ya. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bonsai soka yang ada di tempat Bli Wayandona ya. Ya. Ini kok bisa suka soka juga, Bli? Kenapa ya? Mungkin saya suka bunganya, Bunganya ya. ya. Dan kemudian mencari soka yang berbatang besar sangat sulit dan sangat mahal. Ya. Yang ketemunya di pedagang ya seperti ini, jadi membuat desain
seperti clam style ya, atau apa namanya jadi yang temanya? clam atau ya bisa dikategorikan Grouping grouping ya, cuman lebih ke clam karena mempunyai satu tarikan sebuah pohon Global utuh ya. ya. Kalau grouping biasanya mempunyai mahkota-mahkota sendiri ya. Itu mahkotanya. Ya, Jadi kalau- ini satu mengglobal ya, seperti pohon tunggal cuman berbatang banyak ya, cenderung ke clam. Oh, klam jadi namanya Klam sendiri. Oh, nah jadi seperti itu teman-teman. Tidak semua pohon yang banyak itu disebut dengan grouping Grouping ya. ya. Ini bunganya merah dia. Ini yang merah, Merah dia. yang paling rajin berbunga. Jadi cuma satu ini aja ya, pohon bonsai soka di sini. Dia. Iya, sementara. Sementara rencananya mau nambah lagi. Siapa tahu ya. Mau buat tema-tema seperti Thailand. Ya. Thailand banyak ya? Banyak sekali. Soka ya, Iya, ya. banyak sekali. Mungkin endemiknya dari mereka. Dari Thailand dia. Iya, dari Thailand. Variannya juga mereka sangat kembangkan, mendirecting hal-hal yang baru. Kemarin saya lihat ada yang mulai bunganya itu gelap, Gelap ya? cenderung Oh, warnanya gelap? Iya, ke ungu. Thailand memang negara yang agraris dan sering mengembangkan genetika. Oh gitu, Ya. seperti mungkin bisa buat yang varigata, seperti itu Varigata, dia. iya. Bahkan buah juga banyak varian unggul yang datang dari mereka dengan olah genetika. Penyilangan untuk menyempurnakan. Itu teman-teman. Enggak ada. Nah, teman-teman bisa lihat itu hasil karya dari Bli Wayandona. Nah, ini siapa Bli? Gambar siapa? Enggak tahu ya siapa ya, mungkin saya sendiri ya. Di mana Bli buka gini Bli tato? Tatonya saya di Kuta Jalan Bakung Sari, Jalan nomor Bakung 18 ya. Tapi sekarang tutup karena ada pandemi, Pandemi, ya dan segala macam, ada PSBB, ya begitu. Jadi rutinitas tatonya di rumah aja. Di rumah aja. Oh, jadi di rumah ngambil tato juga? Bli? Iya, ngambil kliennya lokalan ya. Ya, daripada agak kerja sama sekali Bli ya. Ya mending nggak kerja. Oh gitu. Tapi punya uang. Oh gitu. Saya juga mau. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa hidup normal lagi. Iya, jaga kesehatan, jaga Ya, imun, jaga imun tubuh. ikuti protokol kesehatan. Nah, Semoga pulih kembali ya. ya, setungkara. Setungkara. Nah jadi mungkin cukup sekian nih teman-teman. Terima kasih banyak Bli Wayandona sudah mengizinkan saya berkunjung ke rumah Bli Wayandona. Ya mari kita belajar bersama ya. Ya saya menemukan jati diri saya di sini. Pohon seperti ini yang saya suka. Pohon-pohon ekstrim, pohon yang memang dari alam punya cerita, Bercerita, ya, bercerita. Itu yang saya suka teman-teman. Jadi tidak ragukan lagi seniman di Bali. Enggak lah, masih belajar. Seniman bonsai juga kita di Bali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salam satu hobi, salam bonsai, bonsai vlog Bali. Mantap. Mantap.